warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kepada anak-anakku yang budiman, para pemirsa, Bapak Ibu semua yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan ini kita sedang menghadapi berbagai macam masalah. Ada yang dirundung masalah belum selesai karena belum menemukan solusinya. Ada yang dirundung hutang belum bisa bayar karena belum mendapatkan penghasilan yang mencukupinya. Ada juga yang dirundung masalah dengan kondisi pendidikan, tidak bisa sekolah karena ada masa pandemi, lagi dilarang sekolah oleh pemerintah dan sekolahnya pakai PJJ, pembelajaran jarak jauh. Oleh karena itu, dengan menghadapi masalah yang seperti ini kita tidak boleh pesimis. Kita harus tetap optimis, semangat menghadapi masalah, semangat untuk menemukan solusinya, dan kita berusaha mau berubah. Karena orang yang berhasil, orang yang sukses adalah orang yang berusaha mau berubah. Kalau tidak mau berusaha berubah, tidak akan berhasil dan tidak akan sukses, dan akhirnya tidak sampai tujuan. Pada zaman dahulu kala ada sebuah kisah menarik, yaitu di sebuah sekolahan SD ada guru bahasa Arab yang sedang cuti tidak bisa mengajar. Akhirnya kepala sekolah memerintahkan kepada seorang guru untuk menggantikannya. Setelah guru tersebut menggantikannya dan masuk satu ruangan untuk mengajar bahasa Arab, telah dikasih pembelajaran, ditulis di papan tulis dan semuanya dijelaskan oleh para siswanya. Kemudian setelah selesai menjelaskan, guru bahasa Arab tersebut memberi ujian atau pertanyaan kepada anak didiknya. Yang dikasih pertanyaan pertama adalah orang atau siswa yang duduk paling depan. Setelah ditanya, baru selesai pertanyaan, belum sampai dijawab, sudah ramai anak-anak murid yang lain. Riuh, ramai pada ketawa, mencemooh, menghina kepada siswa yang ditanya tersebut. Padahal masih diam, belum jawab, belum apa, sudah hinaan, caci makian sudah banyak. Akhirnya setelah diselidiki sama guru itu, ternyata siswa tersebut adalah siswa yang paling bodoh di kelasnya. Karena siswa yang paling bodoh, teman-temannya yang lain merasa pandai, akhirnya mencaci maki, menghina kepada siswa yang bodoh itu. Selesai pembelajaran, pulang sekolah, anak-anak sudah pulang semua. Siswa yang bodoh, dianggap bodoh itu kemudian dipanggil sama guru bahasa Arab tersebut dan dikasih selembar kertas yang berisi syair bahasa Arab. Sambil berpesan, "Nak, tolong ini tulisan dibawa pulang, dipelajari dan dihafalkan." Akhirnya siswa bodoh tersebut pulang membawa selembar kertas yang berisi syair bahasa Arab, sampai rumah dihafalkan, dan sampai pertemuan berikutnya minggu depan pembelajaran bahasa Arab lagi, dan guru itu masuk memberi pelajaran bahasa Arab, ditulis di papan tulis, kemudian dijelaskan kepada siswanya beserta artinya. Setelah itu guru tersebut menguji kepada siswa. Saya tanya kepada anak-anakku semua, setelah saya sampaikan pembelajaran ini, siapa yang hafal pada syair ini? Sambil menghapus tulisan syair itu gurunya, dan anak-anak ditantang sama guru itu, siapa yang hafal dan paham pada syair ini. Tidak satupun siswa yang tunjuk jari dan berdiri menghafal itu karena belum hafal dan belum tahu. Akhirnya dengan keberaniannya, walaupun masih ragu-ragu karena belum punya mental, siswa yang dianggap bodoh itu pelan-pelan mengangkat tangannya dan mengangkat jarinya. "Saya Pak, siap yang sudah hafal."
Akhirnya disuruh maju oleh gurunya dan dia menghafalkan syair yang sudah dihapus di papan tulis itu. Ahlu baitil mustafa tuhurihum amanul ardi fadakiri, dan seterusnya, dan bisa menjelaskan artinya. Dengan begitu akhirnya siswa, teman-temannya yang lain yang tadinya menghina, mencemooh, mencaci maki, pada kagum, kaget, gembira. Kok bisa ya? Akhirnya guru tersebut memberi penghargaan dan memuji, mengangkat siswa yang dianggap bodoh itu tadi dan memberikan aplaus. Teman-temannya suruh memberi aplaus, tepuk tangan semuanya meriah, dan siswa yang dianggap bodoh tadi merasa terangkat derajatnya. Akhirnya yang tadinya pesimis jadi optimis, yang tadinya malas disemangat belajar, dan setiap minggu begitu akhirnya pelajaran yang lain semuanya dipelajari dengan baik, dihafalkan, dibaca semua tiap hari, dan penuh semangat karena dia semangatnya mau berubah, pergerakan terus dengan perubahan itu, dan pada akhirnya ujian akhir dia bisa mencapai kelulusan di setiap mata pelajaran, dan pada akhirnya setelah tua dia bisa meraih gelar doktor S3-nya. Dengan begitu, dengan kegigihannya, dengan semangatnya, dia bisa berubah yang tadinya dianggap bodoh di dunia teman-temannya, dan bisa menjadi pandai, punya peringkat, punya prestasi, dan punya keberhasilan. Akhirnya murid yang dianggap bodoh tadi selalu mengingat jasa gurunya. Jadi perlu kita ketahui bahwa kita bisa seperti ini, bisa membaca ini, bisa membaca itu, bisa tahu ini, bisa tahu itu, bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar. Itu semua adalah berkat jasa guru. Oleh karena itu, ada dua golongan manusia di dunia ini. Golongan yang pertama adalah golongan orang yang mau berbuat baik dan menutup pintu keburukan. Orang yang membuka pintu kebaikan adalah orang yang khairun nas anfa'uhum linnas, orang yang bermanfaat bagi orang lain. Semua amalnya, semua perkataannya, ibadahnya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua diserahkan oleh Allah, hidupku, matiku, ibadahku, amalku, semuanya diserahkan oleh Allah supaya bermanfaat bagi orang lain dan dilakukan dengan penuh keikhlasan untuk menggapai ridha Allah. Itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua adalah orang yang menutup pintu kebaikan dan membuka pintu keburukan. Orang ini adalah orang yang disusupi dengan penyakit hati, ujub, riya, iri, dengki, hasud. Itu semua adalah penyakit-penyakit yang menggerogoti hati kita, meracuni pikiran kita, sehingga pikiran kita tidak bisa membuat kebijakan dengan baik, tidak bisa memutuskan dengan adil, tidak bisa memberi kebaikan, tidak bisa memberi manfaat orang lain, tetapi malah menjadi duri bagi orang lain, menghina, mencemooh orang lain, menganggap bahwa dirinya selalu paling baik, paling kaya, paling ngerti, paling bisa, dan paling semua. Itu adalah penyakit-penyakit hati yang selalu menggerogoti diri kita, sehingga pada akhirnya nanti akan menghancurkan kita dan tidak punya manfaat bagi orang lain. Apabila beramal selalu dipamer-pamerkan kepada orang lain supaya dia dianggap orang baik. Sekali lagi saya tekankan bahwa orang yang berhasil adalah orang yang mau berubah, orang yang mau berusaha bergerak maju, berubah dari yang lama menjadi yang baru. Karena Allah sudah berjanji, berfirman dalam kitabnya surat Ar-Ra'd ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga mereka mau merubahnya sendiri. Oleh karena itu, kita harus berusaha sekuat tenaga kita untuk selalu mau berubah, mau berusaha,
karena dengan berusaha, dengan perubahan itu, kita yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, yang tadinya tidak ngerti menjadi ngerti, tadinya tidak tahu menjadi tahu, sehingga kita akan mencapai apa yang kita inginkan, menjadi orang yang sukses, orang yang berhasil, bisa berbakti pada orang tua, mengingat jasa gurunya, karena itu semua bisa karena jasa guru. Oleh karena itu, mari kita sama-sama mengingat jasa-jasa guru kita, sehingga kita walaupun tidak bisa membalasnya, hanya bisa membalas dengan doa. Semoga mudah-mudahan guru kita diberi balasan, diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan anak-anak kita bisa menjadi anak yang soleh, solehah, berbakti pada orang tua, berguna bagi nusa bangsanya, dan bermanfaat bagi masyarakatnya. Amin Allahumma amin. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya ucapkan apabila ada kesalahan dan kekurangan, minta maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.